Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih Allah cintai melebihi amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita bisa memaksimalkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita mampu. Di antaranya pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Disebutkan di flyer yang tersebar, kita akan memulai dari hadis 858, tetapi kita izin untuk memulai dari hadis sebelumnya 855 karena ada faedah-faedah yang sangat baik sekali kalau kita tidak melewatkannya. Hadis 855, kalau buku cetakannya sama, halaman 547 kalau penerbitnya sama. Dari Ad-Dhahhak bin Fairuz Ad-Dailami, dari bapaknya beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, inni aslamtu wa tahti ukhtani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talliq ayyatuhuma syi'ta. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam, sementara aku mempunyai 2 istri kakak beradik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolaklah salah satu dari keduanya sesuai dengan kehendakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 4 kecuali An-Nasa'i, serta disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Namun Al-Bukhari menyatakannya cacat. Di dalam syarah Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, darajatul hadis al-hadithu hasan. Derajat hadis ini adalah hasan. Hadis hasan sebagaimana hadis sahih bisa dijadikan sebagai landasan hukum di dalam agama. Apa bedanya sahih dan hasan? Kalau sahih terpenuhi 5 syarat. Ittisalus sanad,
sanadnya nyambung, adlur ruwat, rawinya adil, dikenal ahli ketaatan, bukan orang yang berbohong dan semacamnya, orang fasik. Kemudian dhabtur ruwat, otentik di dalam hafalan dan tulisannya. Kemudian adamus syudzuz, tidak menyelisihi rawi lain yang lebih kuat. Kemudian adamul illah, tidak ada cacat apapun sehingga hadis tersebut diperbincangkan. Maka ini sahih. Kalau hasan, nggak ada bedanya dengan sahih. Terpenuhi 5 syarat tadi. Bedanya pada dobetnya. Untuk hadis sahih dobetnya tam, otentisitasnya sempurna, hafalannya sangat kuat, tulisannya tidak ada yang keliru. Adapun pada hadis hasan, dobetnya khafif, otentisitasnya tidak sesempurna pada hadis sahih. Ini pengertian hasan. Kemudian kita juga mengetahui hadis sahih bisa terbentuk dari kumpulan-kumpulan hadis hasan. Hadis ini jalurnya hasan, banyak periwayatan yang semuanya hasan terangkat menjadi sahih. Namanya sahih li ghairihi. Hadis sahih karena yang lainnya. Kalau hadis sahih dengan sendirinya namanya sahih lidzatihi. Demikian pula hadis hasan. Selain ada hasan lidzatihi, dengan sendirinya dia hasan, sebagaimana tadi kita sudah sampaikan pengertiannya. Hasan juga bisa terbentuk dari kumpulan hadis dhaif. Hadis dhaif tetapi banyak jalur, banyak jalan, maka terangkat derajatnya menjadi hasan. Namanya hasan li ghairihi. Hadis hasan karena yang lainnya. Intinya hadis yang sedang kita bacakan ini derajatnya adalah hasan. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, kita mengenal nama sahabat. Biasanya kan kita kenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Abdullah ibnu Umar, dan yang lain-lainnya yang sangat banyak. Sekarang pada pagi hari ini juga kita ketambahan koleksi nama sahabat. Ada sahabat namanya Fairuz Ad-Dailami, bapaknya Ad-Dhahak, seorang tabi'in. Nah, Fairuz radhiyallahu an, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ini sudah masuk Islam, tetapi aku memiliki 2 istri yang mereka kakak beradik." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ceraikan salah satunya. Ambil mana yang kamu mau, satunya lagi diceraikan." Kenapa demikian? Karena di dalam Islam tidak boleh menikahi 2 wanita kakak beradik sekaligus langsung. Di dalam surat An-Nisa ayat 23 Allah berfirman, "Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Kalian mengumpulkan 2 wanita kakak beradik itu tidak diperbolehkan, illa ma qad salaf, kecuali hal semacam itu memang terjadi sebelumnya. Artinya sebelum Islam datang. Dalam hal ini dilakukan juga oleh seorang sahabat yang sebelum Islamnya menikahi 2 wanita kakak beradik. Makanya ketika sudah masuk Islam, dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ceraikan satunya, karena keduanya kakak beradik. Nah, tidak saja kakak beradik kandung, tetapi
sama saja seandainya keduanya saudara susuan, menikahi dua wanita di mana keduanya saudara susuan, maka juga tidak boleh. Jadi mesti diceraikan salah satunya. Kemudian qala Suyuti wa yulhaqu bil uhtaini ma jaa fi sunnah minan nahyi 'anil jami' bainal mar'ah wa ammatiha wa bainal mar'ah wa khalatiha. Kemudian masuk dalam kategori hukum ini yaitu menggabungkan dua wanita kakak beradik kandung, demikian juga kakak beradik karena susuan, maka demikian juga mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya. Ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian menikahi juga bibinya, nggak boleh. Misalnya seorang wanita dia memiliki bibi baik dari jalur ayah atau bibi dari jalur ibu, dinikahi bareng, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nggak bareng nggak ada pembahasan. Kalau nggak bareng nggak ada pembahasan. Misalnya istrinya meninggal, kemudian menikahi bibinya, nggak apa-apa. Istrinya meninggal, kemudian menikahi adiknya, nggak apa-apa. Orang sini bilangnya turun ranjang. Nggak tahu kalau Surabaya bilangnya apa. Turun ranjang juga barangkali. Jadi istrinya meninggal, kemudian si istri punya adik, ganti menikahi adiknya, gak ada masalah. Tetapi yang dilarang adalah menggabungkan bareng. Kemudian qala al-Qurtubi wa qad ajma'a al-ulama ala anna ar-rajul idza talaqa zawjatahu talaqan yamliku bihi raj'atuha annahu laysa lahu ay yankiha ukhtaha hatta tanqadhiya iddatul mutallaqah. Al-Qurtubi menjelaskan ulama berijma, ulama bersepakat kalau ada seseorang menceraikan istrinya, yang mana istri itu bisa dirujuk, maka lelaki ini tidak bisa menikahi saudarinya hingga masa iddahnya selesai terlebih dahulu. Loh, kan dia sudah dicerai. Terus sekarang mau menikahi adiknya. Iya, silahkan. Tetapi masa iddahnya harus habis terlebih dahulu. Masa iddahnya misalnya 3 kali suci, maka mesti selesai dulu baru dia menikahi adiknya atau baru dia menikahi kakaknya, baru boleh. Tapi kalau masa iddahnya belum selesai, dia menceraikan istrinya, kemudian masih di dalam masa iddah, dia menikahi kakaknya atau adiknya, nggak boleh. Karena itu masuknya kategori menggabungkan dua wanita bersaudara, di mana wanita dalam posisi masa iddah hukumnya adalah masih sebagai istrinya. Cuma kan cerai, tapi hukumnya masih sebagai istrinya. Sehingga nggak boleh dia menikah kakak atau adiknya hingga masa iddahnya selesai terlebih dahulu. Wahtalafu idza talaqaha talaqan la yamliku bi raj'ataha
Faqala ta'ifah laysa lahu ay yankiha ukhtaha hatta tanqadi iddatul lati talaqa. Kalau tadi ijma', sekarang terjadi perbedaan pendapat untuk permasalahan yang mana? Kalau istrinya ini diceraikan dan caranya cerai bain, tolak bain. Tolak bain itu tolak yang tidak mungkin bisa dirujuk karena sudah 3 kali. Karena caranya sudah 3 kali, namanya tolak bain, nggak bisa dinikahin lagi. Nah, kalau istrinya ditolak dalam keadaan tolak bain, apakah si lelaki ini boleh menikahi kakaknya atau adiknya langsung? Karena kan yang namanya tolak bain nggak mungkin bisa rujuk. Yang namanya tolak bain nggak mungkin bisa rujuk. Bisa rujuk kalau dia sudah menikah lagi dengan lelaki lain, dan lelaki lain itu melepasnya, mungkin meninggal dunia atau menceraikan. Tetapi intinya dia tolak bain sehingga suami tidak bisa rujuk. Nah, pertanyaannya, boleh nggak langsung menikahi saudarinya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada ulama yang mengatakan boleh. Soalnya apa? Soalnya kan sudah tidak sebagai istri lagi karena tidak mungkin rujuk. Ulama yang lainnya mengatakan tidak boleh, tetap harus selesai masa iddahnya terlebih dahulu. Ya, tetap harus selesai masa iddahnya terlebih dahulu. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Malik, dan beberapa ulama yang lainnya mengatakan boleh, soalnya sudah tidak mungkin rujuk, sehingga begitu diceraikan nggak perlu nunggu masa iddah, boleh menikahi kakaknya atau adiknya. Intinya terjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian dari hadis ini juga ada faedah lain yang bisa kita ambil. Al-hadis yadullu ala i'tibari ankihatil kuffar min ahlil kitab wa ghairihim wa anha sahihah walau aslamu alaiha wa annaha kan kihatil muslimin fima yajibu fiha min sadaq wa nafaqatin wa qasmin wa ihsanin wa wuqu'i talaqin wa diharin wa ila'in wa luhuqin nasab wa thubutil firas wal irthi wa ghairi dhalika. Wa hadha madhabu jumhurul ulama wa minhum al-a'immah al-arba'ah. Dari hadis ini ada faedah bahwasanya pernikahannya orang kafir kemudian mereka masuk Islam maka tidak pernah dipermasalahkan. Artinya Islam memandang nikahnya itu sah. Loh, dulu kan keduanya menikahnya dengan cara kafir. Kemudian sekarang mereka masuk Islam. Terus ya ulangi nikah dong. Nggak ada. Tidak ada demikian. Dalilnya mana? Dalilnya sekarang sedang kita bacakan. Seorang sahabat bernama Fairuz, ketika masih kafir sudah menikah. Kemudian mereka masuk Islam. Apa Nabi kemudian, ayo sekarang tajdid nikah? Soalnya dulu akad nikahnya dengan ala kafir, sekarang diperbarui dengan ala Islam. Nggak ada. Ketika Fairuz radhiyallahu anhu datang kepada Nabi, ini gimana ya Rasulullah, kami sudah masuk Islam, tetapi kedua istri saya kakak beradik, ya sudah ceraikan satunya. Jadi Nabi tidak mengatakan ceraikan satunya atau ambil satunya kemudian sekarang tajdid nikah, memperbarui nikah, tidak ada. Dan kita lihat kehidupan para sahabat, mereka orang-orang yang sudah memiliki istri tentunya pernikahan dengan cara yang tidak Islami karena belum masuk Islam. Begitu masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya masuk Islam, apa mendengar ada riwayat tajdidun nikah, pengulangan nikah atau memperbarui nikah? Tidak ada. Maka
menunjukkan bahwasanya orang kafir ketika masuk Islam pernikahannya dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, tidak perlu diulang. Dalil yang menunjukkan demikian, di dalam Al-Quran disebutkan imro'atu Fir'aun wa mro'atuhu hammalatal hatab. Asiyah dikisahkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutnya imro'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun, menunjukkan pernikahan mereka Islam memandangnya sah. Demikian juga istrinya Abu Lahab, wa mro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu. Allah menyebutnya dan istrinya yang membawa kayu, istrinya Abu Lahab. Allah menyebutnya dan istrinya. Nah, ini menunjukkan Islam memandang pernikahan mereka itu sah. Seandainya mereka masuk Islam, tidak perlu ada pengulangan nikah atau memperbarui nikah. Qala Syekhul Islam, makna sihhati nikahim hilul intifa' idza aslamu wa illam yaslamu uqibu 'alaiha fayakunul Islam huwal musahhih laha kama annahu al-muskit liqada'i ma wajib 'alaihi minal ibadat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang dimaksud nikah mereka itu sah, yaitu orang-orang kafir yang ketika mereka masuk Islam maka pernikahan mereka itu sah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana semestinya kaum muslimin. Sebagaimana semestinya kaum muslimin. Islamlah yang telah menjadikannya sah. Jadi masuknya ke dalam Islam yang menjadikan pernikahannya sah dengan segala konsekuensinya. Jadi Islam yang telah menjadikannya sah. Kalau dia tidak masuk Islam, maka dia diadab dengan pernikahannya itu. Dia diadab dengan pernikahannya itu. Ya, sebagaimana apapun yang diperbuat oleh orang kafir nggak ada kebaikannya, kan begitu intinya. Nah, sebagaimana orang kafir ketika masuk Islam kan tidak mengqadha sholat yang sekian lama, puasa yang sekian lama tidak diqadha. Apa yang menjadikannya tidak diqadha? Masuk Islamnya itu yang menjadikan semuanya digugurkan. Masuk Islamnya itulah yang menjadikan semuanya menjadi gugur. Kalau dia tidak masuk Islam, maka dia diadab dengan penentangannya terhadap ajaran Islam. Nah, ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis 855. Sekarang kita melanjutkan hadis 856. Anna Ughailan ibn Salamah aslama walahu asyru niswatin fa aslamna ma'ahu fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyatakhayyara minhunna arba'an. Ghailan bin Salamah masuk Islam, sementara dia memiliki 10 orang istri. Lalu mereka masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk memilih 4 orang dari mereka. Jadi orang dulu itu kita akui hebat-hebat ya, istri sampai 10. Mereka masuk Islam, Ghailan dan istri-istri yang 10 masuk Islam. Dan di dalam Islam dibatasi.
bahwasanya istri itu 4 saja, gak boleh lebih dari 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita yang baik-baik, 2 atau 3 atau 4. Kalau tidak mampu, ya 1 saja. Jadi 1 itu pilihan terakhir karena tidak mampu. Berarti antum orang-orang yang tidak mampu. Ya, kan begitu. Ya. Nah, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dalam Islam itu maksimal 4 saja, maka Nabi katakan ambil 4 saja. Yang 6 dilepas, gak boleh, gak boleh. Maka hadis ini juga menunjukkan pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika mereka masuk Islam, pernikahannya sah. Tidak perlu ada pengulangan atau pembaruan. Lihat petunjuk Nabi, ambil 4, yang 6 selebihnya dilepas. Dan Nabi tidak mengatakan perbarui nikah, tidak. Pertahankan 4, selebihnya dilepas, diceraikan. Nah, sedikit melebarkan pembahasan yang merupakan ijtihad yang keliru. Loh, ulama bisa keliru? Ya bisa. Karena yang ma'asum hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, "Idza ijtahadal mujtahid fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun." Atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang mujtahid beristihad dan benar, dapat 2 pahala. Pahala apa dan apa? Pahala ijtihad dan pahala benernya. Kalau salah dapat 1 pahala. Pahala apa? Pahala ijtihadnya. Jadi tidak berdosa. Karena mereka orang yang sesungguhnya berkompeten untuk menggali hukum, tetapi kemudian terjadi kesalahan. Nah, ini kan hadis Ghailan bin Salamah kan gamblang. Gamblang bagaimana? Nabi bilang pertahankan 4, selebihnya dilepas. Tetapi Imam Abu Hanifah di dalam madhabnya, madhab Hanafi, mengatakan ini dalil janda boleh menikahkan dirinya, gak usah wali yang menikahkan. Maka para ulama mengatakan Imam Abu Hanifah melakukan takwil ba'id. Imam Abu Hanifah melakukan takwil ba'id, takwil yang jauh. Jadi dipahaminya berarti 10 istri ini diceraikan semuanya, kemudian nikah lagi 4 saja, dan nikahnya lagi ini kan gak pakai wali. Berarti janda boleh menikahkan dirinya, bukan nggak usah wali yang menikahkan, tapi janda menikahkan dirinya. Ini dalilnya. Jadi 10 itu dilepas dan ambil 4. Nah, ketika ngambil 4 kan berarti nikah setelah perceraian dan gak usah pakai wali. Berarti boleh dong janda tanpa wali. Nah, ini takwil ba'id. Karena yang dimaksud hadis ini bukan demikian. Kata Nabi, pertahankan 4, selebihnya yang 6 diceraikan. Tidak dipahami semuanya diceraikan. Kemudian setelah diceraikan semuanya, yang 4 ini kembali tanpa wali. Bukan begitu. Makanya itu takwil ba'id. Sehingga ketika sudah jelas yang sahih mana, gak boleh kita memaksakan diri mengamalkan suatu pendapat madhab, padahal pendapat tersebut nyata-nyata keliru.
Kan pernah terjadi sekitar tahun 95 kayaknya. Sekitar tahun 95. Kalau Bapak Ibu membaca beritanya ya berarti tahu. Jadi seorang kiai yang sangat kondang ketika itu dijumpai berduaan di kamar hotel. Kemudian ketika dipermasalahkan, dia menjelaskan, saya mengikuti madhab Hanafi, bahwasanya janda boleh menikahkan dirinya. Semacam ini keliru. Karena nyata-nyata hadisnya tidak menunjukkan demikian. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah dari 10 istri itu, pertahankan 4 yang namanya dilepas. Jadi bukan dilepas semuanya, kemudian yang 4 kembali menikah dengan seorang suami tadi tanpa wali, bukan begitu. Baik, ini hadis yang 856 sudah selesai. Poin besarnya adalah pernikahan orang kafir ketika mereka masuk Islam, pernikahannya dipandang sah. Dari Ibnu Taimiyah tadi menjelaskan yang menjadikan sah dan berbuat sebagaimana suami istri dalam Islam adalah masuk Islamnya itu yang menjadikannya sah. Kalau tidak masuk Islam, keberadaan mereka sebagai kafir, nikahnya, makannya, minumnya, apanya diadab. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis 856 ini, kalau memang mau nambah istri, gak boleh lebih dari 4 itu maksimal. Sekarang hadis 857. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, raddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As bin Ar-Rabi' ba'da 6 sinin bin nikahil awal walam yuhdith nikahan. Nabi SAW mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As bin Ar-Rabi' setelah 6 tahun dengan pernikahan yang pertama tanpa memperbarui pernikahan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang 4 kecuali An-Nasa'i, serta disahihkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Darajatul hadis, al-hadithu sahih. Derajat hadis ini adalah sahih. Nabi punya putri siapa saja, yang sangat dikenal Fatimah itu. Padahal bukan Fatimah saja, ada Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Nabi punya putri 4. Kalau Fatimah semuanya mengetahui, nikah dengan seorang lelaki namanya Ali bin Abi Thalib. Kalau Ruqayyah dan Ummi Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah dulu atau Ummi Kulsum dulu, kemudian meninggal dunia, kemudian turun ranjang. Jadi Utsman bin Affan mendapatkan 2 putrinya Nabi, dan bukan dengan menggabungkan 2 istri kakak beradik, tidak. Menikahinya satu-satu, menikahi kemudian meninggal, kemudian ganti dengan saudarinya Ruqayyah dan Ummi Kulsum dinikahi oleh Utsman bin Affan. Zainab dinikahi oleh Abul As Ar-Rabi'. Nah, hadis ini menuturkan kepada kita ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, maka pada masuk Islam termasuk putrinya Zainab masuk Islam. Ketika itu suaminya yang bernama Abul As Ar-Rabi', yaitu menantu beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Awalnya dibiarkan Zainab radhiyallahu anha dengan suaminya yang masih kafir, dibiarkan. Kenapa? Karena belum ada ayat yang menyatakan dilarang. Ketika turun ayat yang menyatakan haram wanita muslimah dinikahi oleh orang kafir,
lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Yang maknanya mereka muslimah tidak halal untuk mereka yang kafir dan mereka yang kafir tidak halal untuk wanita muslimah. Maka sejak saat itu Zainab ditarik, dilepas dari suaminya yang bernama Abul As Ar-Rabi. Dan Abul As Ar-Rabi sekian lama tidak masuk Islam. Masuk Islamnya beberapa waktu kemudian. Ketika Nabi hijrah, Zainab juga hijrah, Abul As juga belum masuk Islam. Belum. Makanya kan dilepas oleh Nabi karena dia belum masuk Islam. Kemudian suatu ketika Abul As melakukan perjalanan ke Syam. Dan Abul As dikenal orang yang sangat amanah, sangat jujur. Sehingga banyak orang-orang titip barang kepada dia di dalam perjalanan perniagaan ke Syam. Kemudian dia yang sebagai orang kafir ditangkap oleh pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Jadilah dia orang tawanan kaum muslimin. Jadilah dia tawanan kaum muslimin dan hartanya diambil semuanya oleh kaum muslimin, oleh Zaid bin Harithah dan pasukannya. Dia jadi tawanan. Hal ini terdengar oleh Zainab radhiyallahu anha. Maka Zainab ingin membebaskan dia dari keberadaannya sebagai tawanan kaum muslimin. Zainab punya cincin pemberian ibunya. Siapa ibunya? Siapa ibunya? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dikasihkan kepada Abul As agar menebus dirinya. Maka Nabi SAW melihatnya dan Nabi mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian bisa melepas Abul As? Termasuk mengembalikan seluruh yang kalian ambil. Kalau kalian bisa melakukan, biasanya kalian bisa melakukan. Tapi kalau kalian tidak mau, ya memang ini adalah fai yang merupakan hak bagi kalian. Para sahabat mengatakan, baik ya Rasulullah, kami akan melepaskannya dan kami akan mengembalikan apa yang telah kami ambil. Jadi dilepas secara free. Dan seluruh harta yang telah dirampas juga dikembalikan. Maka Abul As kembali ke Mekah karena sudah dilepas. Dan seluruh harta yang merupakan titipan dari orang-orang dikembalikan lagi semuanya. Adakah yang masih tersisa? Adakah yang masih tersisa? Harta kalian pada saya? Tidak ada. Kami mengetahui engkau adalah orang sangat jujur, sangat amanah. Ketahuilah, saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Nah, ketika dia sudah masuk Islam, maka Zainab dikembalikan lagi kepada Abul As. Jadilah keduanya menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Coba kita lihat hadisnya, apa kata Ibnu Abbas ketika meriwayatkan hadis ini. Nabi mengembalikan putrinya yang bernama Zainab kepada Abul As setelah 6 tahun, jadi terpisah 6 tahun. Terpisah 6 tahun karena suaminya belum mau masuk Islam. Walam yuhdits nikahan, dan tidak memperbarui nikah. Apakah kemudian ketika Zainab dikembalikan kepada suaminya, ayo sekarang perbarui nikah? Tidak. Jadi keduanya dipisah karena memang tidak boleh muslimah dinikahi oleh orang kafir. Ketika suaminya sudah Islam, maka pernikahannya kembali utuh tanpa mengadakan pernikahan baru. Maka ini hadis juga memperkuat
orang kafir ketika masuk Islam, Islam memandang pernikahannya itu sah tanpa perlu memperbarui pernikahan. Ini Abul As yang kemudian punya anak namanya siapa? Zainab menikah dengan Abul As, punya anak namanya siapa? Umamah, yang Nabi gendong ketika Nabi sholat. Ini hadis 857. Sekarang kita lanjutkan hadis 858. Enggak ngantuk nggih? Ngantuk napa mboten? Mboten ya. Soalnya ini berbicara pernikahan, biasanya semangat ya. Iya. Biasanya semangat. Apalagi yang belum nikah, lebih semangat lagi. Yang sudah nikah aja semangat. Nah. 858. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abil As binikahin jadidin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As dengan pernikahan baru. At-Tirmidzi berkata, hadis Ibnu Abbas lebih bagus sanadnya, namun yang diamalkan adalah hadis Amr bin Shu'aib. Kita melihat kepada kitab yang lainnya, itu Tawdihul Ahkam, Darajatul Hadis al-haditsu dhaif. Hadis Amr bin Shu'aib ini dhaif. Dan di sini disebutkan alasannya kenapa dhaif. Enggak usah kita bacakan. Intinya ini adalah hadis dhaif menyelisih hadis Ibnu Abbas yang menyatakan orang kafir ketika masuk Islam maka pernikahannya sah tanpa perlu akad baru. Nah, sekarang hadis 859. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, aslamat imra'atun fatazawwajat faja'a zawjuha faqala ya Rasulullah inni kuntu aslamtu wa ahlimat bi islami fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhar wa raddaha ila zawjiha al-awwal. Ada seorang wanita masuk Islam lalu dia menikah lagi. Maka suaminya yang pertama datang dan berkata, ya Rasulullah, aku ini telah masuk Islam dan istriku juga tahu keislamanku. Lalu Rasulullah SAW mengambilnya dan mengembalikannya kepada suami yang pertama. Diambil dari suami yang baru, dikembalikan kepada suami yang lama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah serta disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Wa fi hadzal hadits 850 berapa? 859. Fi hadzal hadits yaqulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an aslamat imra'atun ay ba'da kufriha fatazawwajat ay tazawwajat ba'da islamiha rajulan akhar ghairu zawjiha al-awwal. Fajazzajuha al-awwal faqala ya Rasulullah aslamtu wa alimat bi islami ay ini aslamtu wa hiya ta'lam islami. Wa fi riwayat Yudiyaiddin al-Maqdisi fil ahadis al-mukhtarah innaha qad aslamat ma'i ay annahuma aslama fi waqtin wahidin wa ya'lam kullu wahid minhuma bidzalika
fantaza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhar wa radda ila zawjil awwal wa dha ya'ni anna zawjaha bi rajul al-akhar ghairu sahih dan tazawwajat wa hiya dzatu zawjin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ada wanita masuk Islam kemudian langsung menikah dengan lelaki lain. Maka suaminya datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam." Dan dia tahu aku itu masuk Islam. Dan bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, bukan riwayat ini, dalam riwayat lain disebutkan keduanya masuk Islam bareng. Keduanya masuk Islam bareng. Tapi si wanita memutuskan untuk menikah dengan lelaki lain. Maka suaminya tidak terima. "Ya Rasulullah, aku juga sudah masuk Islam dan dia mengetahui keislamanku." Maka Rasulullah langsung memutuskan si wanita ini sah menjadi suaminya yang pertama, tidak sah dengan suaminya yang baru. Kenapa tidak sah dengan suaminya yang baru? Karena seorang wanita tidak mungkin menikah dengan lelaki lain ketika dia masih ada suaminya. Kan masih ada suaminya. Dan dia memberitahu sudah masuk Islam, si istri juga tahu kalau dia sudah masuk Islam. Tapi istri mengambil tindakan nikah dengan lelaki lain. Maka Nabi kembalikan wanita ini kepada suaminya yang pertama, gak sah dengan lelaki yang kedua, karena keberadaan si wanita ini masih punya suami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kok si wanita ini bertindak demikian? Apa dia tidak melanggar syariat? Dia memahaminya bahwasanya pernikahan orang kafir ketika keduanya sudah masuk Islam maka tidak lagi sebagai suami istri. Soalnya sebelumnya pernikahannya ala kafir. Ini yang dipahami oleh si wanita. Ini yang dipahami oleh si wanita. Bahwasanya pernikahan keduanya yang dulu dengan cara kafir dan sekarang keduanya sudah masuk Islam bahkan bareng, si wanita melihatnya sudah tidak sah. Pernikahan yang dulu tidak sah, sehingga dia memutuskan untuk menikah dengan lelaki lain. Tetapi lihat keputusan Nabi. Nabi mengembalikan dia kepada suami yang pertama, yang menunjukkan pernikahannya orang kafir ketika mereka masuk Islam itu pernikahannya dianggap atau benar, sehingga membatalkan pemahamannya si wanita. Bisa dipahami? Ya, sehingga membatalkan pemahamannya si wanita. Nah, terus kalau ditanya kenapa itu wanita buru-buru menikah dengan lelaki lain? Ya mungkin ada lelaki lain yang lebih maco gitu ya. Ya mungkin begitu ya. Tetapi keliru. Karena pernikahan kafir ketika mereka masuk Islam tetap sah, sehingga tidak bisa menikah dengan lelaki lain di mana keberadaannya masih sebagai istri yang sah. Ini hadis ke-859. Sekarang hadis 860. 860. Bapak-bapak nggak ada kitabnya ya? Wah, ini diskriminasi. Yang ada kitab cuma saya toh. Cuma sama beberapa orang. Tapi ada di HP. Oh, ada di HP. Alhamdulillah canggih zaman sekarang ya. Ada di HP. Ibu ada kitabnya apa enggak? Ada ya. Nah, khawatirnya kalau nggak ada kitabnya nanti pikirannya ke Bandung, ke Jakarta gitu ya. Padahal lagi di Al-Burhan. Baik, 860. Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, dari bapaknya, beliau berkata, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliyah min bani Ghifar falamma dakhalat alaihi
wa wada'at thiyabaha ra'a bikashhiha bayadha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilbasi thiyabaki wal haki bi ahliki wa amara laha bis sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Al-Aliyah dari Bani Hifar. Ketika wanita itu masuk ke kamar beliau dan membuka bajunya, beliau melihat warna putih di pinggangnya, warna putih penyakitnya. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, pakailah bajumu dan pulanglah kepada keluargamu. Dan beliau memerintahkan untuk memberikan mas kawin untuknya. Darajatul hadis, al-hadithu du'ifun. Derajat hadis ini adalah du'if. Al-hadith alladhi ustushhida bi az-zawj atau alladhi istashhada bi az-zawj wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min Ghifar fara'a bi kashiha bayadan faqala ilbasi alayki thiyabaki wal haki bahliki wa amara la bi sadaqah kamilan rawal Ahmad wal Hakim wa fihi Jamil bin Zaid qala Yahya bin Ma'in laisa bi thiqah. Intinya seorang ahli hadis yang bernama Yahya bin Ma'in mengatakan orang tersebut tidak sikoh, rawi periwayatnya ada yang bernama Jamil bin Zaid, dia bukan orang yang sikoh. Wa qala an-Nasa'i laisa bil qawi. Imam An-Nasa'i mengatakan rawinya yang bernama Jamil bin Zaid bukan orang yang kuat. Wa qala al-Bukhari la yasihhu hadithuhu. Imam Bukhari mengatakan hadisnya tidak sah. Walihada fal haditsu dhaifun jiddan. Untuk itu hadis ini derajatnya dhaif sekali. Kama qala Al-Albani fi Riwayil Ghalil, sebagaimana Syekh Al-Albani di dalam kitab Irwaul Ghalil mengatakan wa dha'afahu Syu'aib Al-Arnaud fi Tahqiqil Musnad. Syu'aib Al-Arnaud mendoifkannya di dalam Tahqiq Al-Musnad. Fal hadith dhaifun la yasih. Jadi hadis ini dhaif, tidak sahih. Jadi hadis ini dhaif, tidak sahih. Karena hadis ini dhaif, maka kita tidak perlu meliriknya atau tidak perlu mengambilnya. Karena hadis dhaif tidak dijadikan landasan hukum. Sekarang kita melihat hadis 861. Dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Umar bin Al-Khattab benar ya. Bahwa Umar bin Al-Khattab berkata, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha barsa aw majnunatan aw majdumatan falaha as-sadaq bi masisihi iyyaha wa huwa lahu ala man gharrahu minha. Laki-laki manapun yang menikahi seorang wanita lalu dia mencampurinya, maksudnya menggaulinya dan mendapatinya penyakit sopak atau gila atau kusta, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar karena si laki-laki telah menggaulinya. Dan laki-laki itu berhak menuntut mahar kepada orang yang menipunya berkenaan dengan wanita itu. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Malik dan Ibnu Abi Syaibah dan rawi-rawinya thiqat. Sa'id juga meriwayatkan athar senada dari Ali dan beliau menambahkan wa biha qarnun fa zawjuha bil khiyar
fa in massaha falahal mahr bima istahalla min farjiha. Atau pada kemaluannya ada tanduk yang menyumbat, maka suaminya berhak memilih. Namun apabila suami telah menyentuhnya, maka wanita itu berhak mendapatkan mas kawin, karena suami telah menghalalkan kelaminnya. Sekalian ya udah itu saja dulu. Kita lihat syarahnya. Yang jelas hadis ini rawi-rawinya terpercaya, sehingga hadis ini menjadi landasan hukum bahwa kalau seorang suami menjumpai istrinya itu ada perkara-perkara yang berupa sopak, gila, penyakit kusta, dan di dalam riwayat Ali ditambahkan pada kemaluannya ada tanduk atau ada sesuatu yang menghalangi, maka wanita ini kalau si suami telah menggaulinya, dia wajib bayar mahar. Wajib membayar mahar, soalnya telah menggaulinya. Tapi kalau kemudian kalau mau dilepas ya dilepas, mau dilepas. Soalnya ini perkara-perkara yang membolehkan suami melepas istrinya ketika dijumpai sopak, kusta, gila, dan Ali menambahkan pada kemaluannya ada tanduk sehingga menyumbat, menghalangi. Maka ini perkara-perkara yang suami boleh mengembalikannya. Kalau belum digauli, ya dikembalikan saja sudah, gak ada mahar. Kalau belum digauli, ya dikembalikan saja, sudah gak ada mahar. Sekaligus menunjukkan bahwasanya mahar itu harus kontan di awal apa boleh nanti? Mahar itu harus kontan di awal apa boleh nanti? Harus di awal apa boleh nanti? Menunjukkan mahar boleh nanti. Di sini disebutkan karena dia sudah menyentuhnya maka bayar mahar. Tapi kalau belum menyentuhnya maharnya tidak dikasihkan. Artinya mahar boleh nanti. Tapi kan suka-suka orang sini mengambil gampangnya. Qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur halan. Senangnya langsung kontan. Kenapa kontan? Biar langsung bisa nyentuh. Wah itu ya. Soalnya kalau belum mahar, kalau belum bayar mahar kan baru sah. Menyentuhnya belum bisa. Nanti istrinya bilang, mas kita baru sah, tapi saya belum boleh disentuh. Soalnya sampai belum bayar mahar, bayar gitu ya, gitu. Ya. Tetapi seandainya belum bayar mahar, ya, dan lafadznya utang, ya boleh nyentuh. Lafadznya utang boleh nyentuh. Kan saya akadnya utang atau dicicil, ya boleh ya. Tapi ribet seperti itu ya. Makanya mahar itu yang mudah saja biar langsung kontan itu. Tetapi di sini yang dibahas adalah dia boleh tidak bayar mahar kalau belum menyentuh, dan perkara-perkara tadi yang dijumpai pada istrinya, sopak, kemudian kusta, kemudian gila, kemudian pada kelaminnya, kemaluannya ada penghalang, ya dikembalikan. Ini perkara yang suami kalau melepasnya tidak dolim. Terus di sini disebutkan kalau dia ditipu bagaimana? Jadi perantaranya itu tidak ngomong kalau si wanita yang akan dinikahinya ada kekurangan ini, tidak ngomong. Sementara dia sudah menggaulinya, ternyata ada sopaknya. Wah, sudah menggaulinya ada sopaknya. Dia tetap bayar mahar, kemudian mau dilepas silahkan. Dia boleh menuntut
Mahar yang telah diberikan kepada siapa? Perantara yang menipu gitu ya. Perantara yang menipu. Makanya sekaligus ini menunjukkan jadi perantara, mediator alias mak jomblang itu harus menyampaikan apa adanya. Harus menyampaikan apa adanya, nggak boleh ditutup-tutupin. Gimana si wanitanya atau bagaimana si lelakinya? Oh iya, ini, apalagi? Nggak itu saja. Padahal ada sesuatu yang kalau calon istri atau calon suami mengetahuinya pasti tidak suka. Tapi dia tutup-tutupin, dia berbuat tidak jujur, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi harus menyampaikan apa adanya. Pasti ada waktu. Sudah cukup. Bab pernikahan. Baik, karena sudah cukup. Tapi ada sharing-sharing ada. Baik, sebelum kita sampaikan untuk sharing-sharing, PR saya yang lalu sudah kita kirim melalui WhatsApp. Pertanyaannya waktu itu adalah seorang duda bawa anak, seorang janda bawa anak. Duda sama janda menikah. Kemudian anaknya duda dan anaknya janda boleh menikah? Saya jawab boleh, dan memang boleh. Jadi anak-anaknya bukan mahram, anak dengan anaknya bukan mahram, sehingga keduanya boleh menikah. Berarti yang menikah bapak sama ibu, anak sama anak, boleh ya. Dan saya sudah share nih, saya sudah share sehingga PR saya sudah gak ada PR gitu ya. Nah, monggo saya sampaikan kepada Master of Ceremony atau langsung Pak. Langsung. Oh, monggo. Boleh nanya tapi syaratnya jangan yang susah-susah. Iya. Ustaz mau tanya Ustaz. Oke. Tadi Ustaz mengatakan putrinya siapa tadi ya Ustaz yang 6 bulan dipisahkan kemudian disatukan kembali. Pemahaman Anda sampai saat ini itu kalau suami istri yang 3 bulan tidak dinafkahi itu sudah terkena dalil ya Ustaz, mungkin kurang paham. Padahal itu sudah termasuk bercerai. Apa memang aturan yang sekarang itu begitu? Apa dulu itu memang dalilnya belum turun ya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz biar kita paham. Iya. Para munafik. Putri Rasulullah SAW Zainab dilepas dari suaminya Abul As selama 6 tahun, bukan 6 bulan, karena dia belum mau masuk Islam. 6 tahun kemudian setelah suaminya masuk Islam, maka Zainab dikembalikan kepada suaminya itu Abul As bin Arabi tanpa pernikahan baru. Yang tadi sudah kita sampaikan bahwa pernikahannya orang kafir ketika mereka masuk Islam, Islam memandangnya sah sehingga tidak perlu ada pembaruan. Kemudian yang Ibu sampaikan tadi, kalau misalnya ada suami meninggalkan istrinya sekian lama sampai 6 bulan, atau mungkin suaminya bepergian dan tidak ada kabar, nomor HP-nya hilang gitu ya, berita nggak ada, dicari kemana. Kalau berdasarkan yang disampaikan, bahwasanya itu otomatis sudah bukan sebagai suami istri lagi, alias pernikahannya fasakh. Maka kita sampaikan hukum itu tidak benar. Kita sampaikan hukum itu tidak benar. Tidak otomatis fasakh, pernikahannya batal. Suaminya raib, entah berapa lama, jangankan 6 bulan, lebih dari 6 bulan, mungkin sampai setahun, mungkin 2 tahun, keberadaannya masih sebagai suami istri.
kecuali kalau si istri ini kemudian datang ke hakim. Dia datang ke hakim. Kemudian hakim melihat kenyataan yang ada, tidak mungkin dilacak suaminya kemana, sehingga diproses lebih lanjut untuk dikembalikan kepada istrinya, begitu ya. Nggak mungkin. Kemudian hakim memutuskan, ya sudah, berarti terjadi perceraian baru, bukan sebagai suami istri. Jadi yang menceraikan siapa? Hakim. Yang menceraikan hakim. Bukan otomatis keduanya berarti fase rusak nikahnya. Soalnya sudah 6 bulan atau lebih. Nggak ada dalil. Tidak ada dalil. Yang ada adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan agar suami-suami yang meninggalkan istrinya jangan lebih dari 4 bulan. Jangan lebih dari 4 bulan. Ini ucapan Umar bin Khattab yang menunjukkan agar suami kalau ninggalin istri tidak lama-lama. Kasihan. Kasihan siapa? Kasihan siapa? Ya dua-duanya. Kasihan dua-duanya. Ya, maka jangan meninggalkan istri lama-lama. Segera kembali, jangan lama-lama. Dan Umar bin Khattab pernyataannya ini tidak kemudian dijadikan landasan hukum, berarti kalau sudah lebih 4 bulan otomatis fase rusak nikahnya. Tidak. Tapi Umar bin Khattab menyampaikan demikian dalam koridor perhatian kepada hubungan rumah tangga. Kalau ninggalin istri jangan lama-lama. Malah kita baca di beberapa fatwa, di antaranya adalah al-lajnah ad-daimah insyaallah yang saya baca. Kalau orang memang kondisinya harus meninggalkan istrinya, suatu tugas tertentu, kalau bisa nyempet-nyempetin pulang. Misalnya di sela-sela tugasnya yang berkepanjangan bisa nyempetin pulang. Nanti berangkat lagi. Nanti di sela-sela kesempatan bisa pulang. Kasihan. Kasihan siapa? Dua-duanya. Bukan kasihan istri saja, kasihan dua-duanya. Ya, kasihan dua-duanya. Memang kalau lelaki ada jalan, tapi kan istri nggak ada jalan. Lelaki ada jalan di tempat yang baru, dia bisa dapat istri baru. Maka dalam hal ini yang kasihan siapa? Istrinya. Ya. Kalau dalam hal ini yang kasihan istrinya. Tapi kalau tidak demikian, ya dua-duanya yang kasihan. Ya, demikian Bu. Insya Allah sudah jelas. Moga Pak. Iya, mudah-mudahan bisa kakak jaminan. Ini ada kasus ketika tadi menunjukkan bahwa pernikahan yang hampir dianggap sah. Ini apabila si istri itu dulunya masih belum muslim, jadi masih agamanya masih Nasrani Katolik. Dia nikah dengan suaminya secara Katolik, berarti kan dikatakan sampai di Roma dan lain-lain. Setelah itu si istri itu nikah lagi dengan Muslim. Jadi akhirnya sebelum nikah si istri itu mualaf dan pernikahannya itu sah secara Islam. Nah pertanyaannya Ustaz, secara Katolik dia kan belum dipisahkan, belum ada surat cerai dari petinggi di Roma misalnya. Sementara dia di sini menganggap bahwa karena dia sudah Muslim, berarti dianggap perkawinan secara Muslim itu sah. Itu menggagalkan perkawinannya dia secara Katolik. Nah pertanyaannya, nanti si suami ini kan dia menganggap dia belum ada surat dari Roma bahwa itu dicerai, dipisahkan gitu, nggak ada cerai mereka kan, dipisahkan. Berarti dia bisa masih menuntut istrinya yang dia sementara secara Muslim si istri ini sudah sah sama si Muslim.
Baik. Amin wa iyyakum. Suami yang pertama tidak masuk Islam. Tidak. Suami yang pertama masih sebagai Katolik. Berbeda dengan yang Zainab dengan Abul As. Zainab dengan Abul As Nabi pisahkan karena Abul As itu belum Islam. Ketika dia Islam maka Nabi pertemukan, di mana pernikahan keduanya ketika masih kafir Islam memandangnya sah. Nah ini yang terjadi nggak sama. Muslimah, dia kan muslimah ya. Muslimah menikah dengan Katolik. Awalnya bukan muslimah. Awalnya Katolik sama Katolik. Katolik sama Katolik menikah. Kemudian si wanita jadi muslimah ya. Si wanita jadi muslimah. Maka ketika suaminya itu tidak sebagai muslim, ya keduanya tidak sah memang. Kecuali kalau si suaminya menjadi muslim, maka keberadaannya seperti Zainab dan Abul As. Tetapi kan ini si suami tidak sebagai muslim, sehingga fasih rusak. Maka si suami yang muslim menikahnya dibenarkan karena keberadaannya rusak. Nah, baik, insyaallah sudah clear karena tidak sah muslimah dinikahi oleh orang kafir ya. Nggih. Dari sisi suami yang mana? Yang awal. Dari suami yang awal? Kan menganggap dia belum pernah dipisahkan secara agama. Berarti dia masih punya hak kepada istrinya, kan? Jadi dua-dua suami ini seakan-akan punya hak. Cuman yang ini hak secara Katolik, ini hak secara Muslim. Yang dilihat dari sisi Islam. Mungkin Katolik memiliki ajaran gimana kita tidak tahu dan kita tidak berkepentingan. Yang dilihat dari sisi Islam, bahwasanya ini wanita sudah muslimah, suami yang masih kafir dan dia tidak masuk Islam, maka pernikahannya fasih rusak. Ada pernyataan sana atau tidak dari gereja atau tidak gitu, itu nggak jadi soal. Yang jelas keberadaannya sudah rusak karena si suami tidak ikut masuk Islam. Nah maka suami yang kedua yang dia sebagai muslim sah nikahnya. Nah sah nikahnya. Jadi yang dilihat dari sisi Islam. Sebagaimana pembahasan kita, orang kafir sama orang kafir menikah. Kemudian ketika keduanya masuk Islam, pernikahannya adalah sah. Juga dari sisi pandangan siapa? Syariat Islam. Jadi kita melihatnya dari sisi Islam, dari sisi syarat Islam. Kalau di sana menyatakan, "Loh, kami masih berhak, soalnya ini gereja belum memutuskan, dia telah diceraikan." Tidak ada urusan. Karena kita berhukum dengan syariat Islam. Demikian. Allahu a'lam. Kalau ada yang paling terakhir. Satu lagi. Oh, satu lagi. G. Saya punya teman Fulana yang mempunyai suami Nasoro Katolik Kota Lolong. Dia seorang dokter. Teman-teman itu sudah berhaji juga, Ustaz. Punya anak 3 laki-laki semua, salah satunya baru masuk Islam. Saya sebagai teman sudah sering kali menasihati untuk sepertinya sebaiknya bercerai. Apakah betul saya menyatakan untuk bercerai? Dan saya ingin menyampaikan sekali lagi karena itu sudah berulang kali anak nasihati. Rasanya kok masih bertahan, usianya juga sudah utur. Kalimat apa yang harus Anda sampaikan supaya hidayah Allah itu sampai kepada anak si Fulana itu, Ustaz? Saya kira begitu, Ustaz. Amin wa iyyakum. Istilahnya secara hukum bukan cerai, tetapi posisi pernikahannya tidak sah. Jadi itu pernikahan yang rusak. Karena muslimah tidak boleh dinikahi oleh non muslim siapapun, nggak boleh. Jadi nggak usah ada istilah perceraian. Memang rusak pernikahannya dari awal tidak sah. Tetapi barangkali secara hukum positif
istilahnya cerai sehingga perlu proses perceraian, silakan saja, perlu proses perceraian. Tetapi secara hukum itu dari awal tidak ada pernikahan. Jadi seumur hidup berzina. Seumur hidup berzina. Anaknya apa salah? Anaknya tidak salah. Yang salah orang tuanya karena nggak ada dosa warisan. Anaknya tidak salah, yang salah orang tuanya. Kemudian tadi ibu menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada dia. Kelihatannya kok bertahan terus. Ibu takut-takutin dengan neraka. Ya. Ibu takut-takutin neraka. Ini kan perkara yang bertentangan dengan syariat Allah. Tidak takutkah Anda kepada neraka gitu ya. Dan sampai dia bisa paham, sampai dia bisa sadar bahwasanya suaminya tidak sah untuk dirinya. Ya itu. Terus ngomongnya bagaimana? Ini masalah teknis, tentu yang lebih dekat, yang lebih tahu bagaimana cara ngomongnya gitu ya. Pada zaman Nabi SAW terjadi suami istri sudah memiliki beberapa anak. Kemudian datanglah seorang wanita. Seorang wanita mengatakan, "Loh, kalian berdua menikah?" "Iya." "Loh, kalian berdua itu saudara susuan. Kalian berdua menyusu sama saya. Jadi kalian berdua susuan." Sudah, yang berbicara keimanan. Keduanya apa? Keduanya bisa. Bukan ada istilah cerai, karena memang pernikahannya tidak sah, saudara susuan. Terjadi juga yang sekarang dan saya kasihan. Cuma gimana lagi hukum yang harus diterapkan. Terjadi sekarang ini ada seorang ibu datang kepada kita. Ini tambah panjang Bapak. 2 menit ya, 2 menit. Ada seorang ibu datang kepada kita. Suaminya itu bilangnya cerai sampai berapa kali gitu ya, cerai kembali. Si suaminya tidak tahu bahwasanya di dalam Islam itu perceraian dibatasi 2 kali. Kalau sudah 3 kali tidak bisa kembali hingga istri menikah dulu dengan lelaki yang lain, kemudian lelaki lain ini lepas meninggal dunia atau menceraikan, maka baru bisa kembali. Ini lelaki tidak tahu. Tahunya ya cerai kembali, berapa kali pun udah cerai kembali, dan sudah sampai 5 kali. Ketika sudah 5 kali, kemudian subhanallah, istrinya ini ngaji seperti ibu ngaji, jadi paham. Oh, perceraian begitu. Sementara sekarang suaminya mau kembali dan suaminya juga menunjukkan perubahan menjadi orang yang soleh. Tapi sudah terjadi perceraian berapa kali? 5 kali. Maka saya bilang gak bisa kembali. Tapi saya juga konsultasi dulu dengan para ustadz ya, telepon ini gimana? Karena si suami ini sudah mau sholat dan semestinya sebagai orang baik, tetapi sudah menceraikan 5 kali. Menceraikan itu sampai 5 kali dalam keadaan tidak tahu hukum. Menceraikannya dalam keadaan tidak tahu hukum. Apakah dimaklumi karena tidak tahu hukum sehingga boleh kembali? Maka jawabannya adalah tidak tahu hukum menjadikan perkaranya diampuni oleh Allah insya Allah. Jadi tidak tahu hukum menjadikan urusannya diampuni oleh Allah insya Allah. Tetapi hukum tetap ditegakkan sehingga keduanya tidak boleh kembali. Oh, kasihan, anaknya masih kecil-kecil. Kemudian suaminya juga sekarang sudah sholat dan yang lainnya. Istrinya sekarang ahli ngaji. Jadi terbiarkan masing-masing. Iya, terbiarkan masing-masing. Terus kalau pengen ketemu gimana? Ya gak ketemu. Sudah menikah sendiri-sendiri. Iya, kan tidak tahu. Iya, tidak taunya insya Allah menjadikan Allah memaafkan. Tetapi hukum wajib ditegakkan. Demikian ya. Jadi itu barangkali ibu yang tadi diceritakan itu sudah sampai tua, anaknya juga sudah sampai 3 begitu ya. Sudah gede-gede, masa kemudian pisah. Mumpung masih hidup
hidup, kesempatan taubat ada, itu Ibu sampaikan. Mumpung masih hidup, nanti kalau sudah mati the time is over, mau gimana lagi mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, dan kita juga pahamkan seperti itu kepada yang tadi datang kepada kita, sudah hilangkan perasaan gimana-gimana karena memilih tunduk kepada Allah. Memang kalau dilihat kasihan sekali Bapak Ibu, anaknya kecil-kecil. Dan apalagi anaknya nangis pengen bareng sama Bapak Ibunya. Ya gimana? Hukum harus ditegakkan. Demikian tadi saya isinya cuma 2 menit ya, jangan ditambah lagi. Terima kasih, jazakallahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.